Halo teman-teman milenial, yuk luangkan waktu beberapa menit ke depan supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari kalau sampai hal ini terjadi pada Anda dan keluarga. Baik, silahkan diisi dulu. Ya, apa ini? Ini adalah pengeluaran bulanan. Ya, jadi kalau Anda masih sekolah atau kuliah, berapa SPP-nya setiap bulan? Bayarnya semesteran, udah bagi 6 aja, nanti kan keluar per bulannya berapa. Kemudian untuk kos, jadi untuk Anda yang tinggal di luar kota ya, tidak sekota dengan orang tua maksudnya. Kemudian kalau masih sekota gimana ya, 0 dong ya. Nah makan sebulan habis berapa untuk yang luar kota. Kalau yang masih tinggal serumah dengan orang tuanya, coba Anda pikirkan seandainya Anda makan dengan menu seperti itu di warung, Anda harus keluar duit berapa. Ya, kalau 3 kali makan, misalnya sekali makan 10.000, berarti sehari 30.000, sebulan 900.000 untuk makan. Terus bulanan itu untuk beli keperluan pribadi ya, sampo, sabun, odol, dan lain-lain. BBM termasuk oli servis. Kalau yang naik angkutan umum ya masukkan di situ. Nah, kemudian ada buku dan fotokopi, kuota, dan yang terakhir hiburan. Nah, silakan dihitung, dicoret-coret kira-kira berapa. Nah, ini contoh misalnya. Jadi total keluar sekitar 3 juta biayanya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang menanggung biaya hidup Anda? Biasanya sih masih orang tua ya. Nah, orang tua lebih spesifik siapa? Oh, bapak yang bekerja. Oke, tuliskan di situ bapak. Ya, di bagian tengah. Nah, sekarang tuliskan 5 nama yang bisa membantu jika Anda sedang punya masalah keuangan. Selain orang tua, boleh om, tante, kakak, adik misalnya, kemudian tetangga, teman, sahabat, ya siapapun lah yang Anda kenal. Yang mungkin menurut Anda bisa bantu Anda kalau Anda punya masalah keuangan. 5 orang ya, 5 nama. Oke. Nah, sekarang ini yang paling penting, teman-teman. Saya bukan mau mendoakan yang jelek-jelek, saya bukan mau menakut-nakuti atau apa, tidak, tetapi ini bisa terjadi pada siapapun, pada Anda, pada saya, pada orang lain, pada siapapun. Pernah terlintas enggak di pikiran Anda, seandainya terjadi sesuatu sama pencari nafkah utama di dalam keluarga Anda, bapak Anda? Ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Seandainya nih bapak Anda kena PHK ya, kemudian yang kedua, seandainya bapak Anda mengalami sakit, bukan sakit yang enteng-enteng tapi sakit yang berat ya, seperti stroke, leukemia, kanker, gagal ginjal ya, penyakit-penyakit yang katastrofik sifatnya ya, yang biayanya besar sekali, yang resiko komplikasinya juga tinggi. Kemudian yang ketiga, kalau bapak Anda pensiun ya karena faktor usia. Dan yang terakhir, ini betul-betul misteri hidup. Jadi masa pandemi betul-betul membukakan mata kita untuk meninggal dunia itu tidak harus nunggu tua. Ya, tidak harus menunggu anak-anaknya selesai kuliah, mapan mandiri, tidak. Ya, karena ini betul-betul misteri ilahi ya. Dan itu bisa menimpa siapapun. Sekali lagi, bukan mau mendoakan yang jelek-jelek terhadap orang tua Anda, tidak ya, tetapi ini bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi saya ulang sekali lagi, pernah terlintas enggak di pikiran Anda kalau sampai orang tua Anda, bapak Anda sebagai pencari nafkah utama mengalami salah satu dari 4 bom waktu finansial. Entah kena PHK, entah sakit kritis, sakit berat, sakit berkepanjangan, entah pensiun karena faktor usia, dan yang terakhir meninggal dunia. Nah, terus yang membiayai biaya hidup Anda siapa? Nah, ini yang harus Anda pikirkan. Nah, tadi Anda lihat catatan 5 nama yang sudah Anda tulis kan? Ya, misalnya di contoh kasus ini Mukini, Mukino, Mukidal, Mukio, Mukita misalnya. Nah, oke.
Sekarang silahkan lihat catatan Anda. Dari 5 nama yang tidak bisa membantu Anda sebesar biaya hidup Anda, kalau di contoh kasus ini sebesar 3 juta coret. Ya, jadi silahkan dilihat catatannya. Yang tidak bisa membantu Anda, coret. Sisa berapa? Mungkin tidak bersisa atau mungkin masih ada sisa. Oke. Di sini contoh kasusnya sisa 3 nama. Nah, kita lanjut. Pertanyaannya kita rubah sedikit. Dari 3 nama yang tersisa, ya, yang tidak bisa membantu Anda sebesar biaya hidup bulanan, ya, sebesar 3 juta selama 1 tahun. 1 tahun itu 12 kali berturut-turut, 12 bulan berturut-turut, yang tidak bisa dicoret. Ya. Sudah habis belum punya Anda? Kalau di contoh kasus ini misalnya masih ada 1. Oke, pertanyaannya kita rubah sedikit lagi. Jadi dari 1 nama yang tersisa yang tidak bisa membantu Anda sebesar 3 juta atau sebesar biaya hidup Anda selama 36 kali berturut-turut, 36 bulan atau 3 tahun berturut-turut, silahkan dicoret. Pengalaman kami habis biasanya. Ya. Nah, poinnya yang kami mau sampaikan apa, teman-teman? Seandainya terjadi masalah keuangan di dalam keluarga Anda, tadi Bapak Anda mengalami salah satu dari 4 bom waktu finansial, berarti ada masalah keuangan di keluarga Anda, itu 100% adalah tanggung jawab Anda sendiri. Karena tentunya sangat sulit untuk menemukan orang yang bisa membantu keluarga Anda, bisa membantu Anda membiayai hidup Anda dalam jangka panjang. Ya, kita ambil contoh kasus, amit-amit dulu. Misalnya, ada Bapak A meninggal dunia, ya, kemudian anaknya bingung kan, wah ini mau hidup dari mana, ya akhirnya dia ketemu dengan sahabatnya Bapak A, katakanlah Bapak B. Bapak B bilang, gak usah khawatir nak, nanti saya bantu untuk kuliahmu, untuk hidupmu sehari-hari. Nah, bulan pertama dia kasih bantuan Anda 3 juta, ya, bulan kedua masih Anda datang ke rumahnya kasih 3 juta, mungkin masih keluar. Nah, bulan ketiga bisa enggak masih keluar angka itu, ya. Bulan keempat masih bisa keluar enggak? Ya, mungkin mulai berkurang, mulai susut angkanya, mungkin cuma 2 juta atau 1,5 juta, sambil Anda mulai dinasehati, mbok kamu sambil coba cari-cari pekerjaan, jualan-jualan online gitu, ya supaya bisa punya penghasilan sendiri, ya, karena Om juga masih punya keluarga, masih punya anak-anak yang harus dibiayai. Ini akan terjadi. Dan Anda masih punya muka enggak selama 12 bulan berturut-turut datang ke Bapak B itu untuk minta bantuan. Ya. Ingat, ini bisa terjadi pada siapapun. Ya. Nah, sebelum ini terjadi, sebaiknya teman-teman Anda harus paham satu konsep tentang pompa income dan tandon income, ya, yang akan Anda bisa simak di video selanjutnya. Oke, nah silakan minta linknya ke teman Anda yang mengirimkan video ini.